Rudal BrahMos Indonesia, senjata hipersonik Mach 2.8 yang bikin Cina khawatir. Bayangin, Indonesia baru aja resmi beli rudal BrahMos, rudal supersonik tercepat di dunia yang kecepatannya bisa tembus 3 kali kecepatan suara. Begitu kabar ini muncul, China langsung angkat suara dan protes ke India. Kenapa negara sebesar China sampai begitu khawatir sama rudal ini? Apa sih keunggulan BrahMos dibanding rudal lain? Dan seberapa besar dampaknya buat kekuatan militer Indonesia di kawasan? Siap-siap, karena fakta-fakta di video ini bakal bikin kamu tercengang dan makin bangga sama pertahanan negeri sendiri. Apa itu BrahMos? BrahMos adalah hasil kolaborasi strategis antara India dan Rusia, gabungan nama sungai Brahmaputra dan Moskva. Rudal ini dijuluki monster laut karena kecepatannya mencapai Mach 3 atau sekitar 3.700 km/jam, nyaris mustahil diintersep sistem pertahanan udara konvensional. Versi ekspor punya jangkauan 290 km, tapi varian upgrade bisa tembus 650 km. Yang bikin ngeri, BrahMos bisa sea skimming, terbang hanya 3-10 meter di atas permukaan laut. Jadi hampir mustahil terdeteksi radar lawan. Akurasinya juga gila. Circular Error Probable, CEP, cuma 1 meter. Artinya setengah dari rudal yang ditembak pasti kena target dalam radius 1 meter. Warheadnya 200-300 kg, semi-armor piercing, sanggup hancurin kapal perang besar. Filipina sudah lebih dulu mengoperasikan BrahMos, dan sekarang giliran Indonesia dengan kontrak yang lebih besar dan opsi transfer teknologi. Dengan kemampuan multiplatform, darat, laut, udara, BrahMos benar-benar mengubah wajah pertahanan modern di Asia. Kenapa Indonesia butuh BrahMos? Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, lebih dari 81.000 km dan 17.500 pulau, Indonesia butuh sistem pertahanan pantai yang mumpuni. BrahMos adalah jawaban sempurna untuk menghadapi ancaman nyata, terutama dari Laut Cina Selatan yang makin panas. Kapal-kapal Cina makin sering masuk Natuna, bikin provokasi, dan mengancam kedaulatan RI. BrahMos bisa diluncurkan dari berbagai platform, mobile launcher di darat, kapal perang, kapal selam, bahkan pesawat tempur Su-30. Dari Natuna, rudal ini bisa menjangkau semua instalasi militer Cina di Paracel dan Spratly. Yang lebih keren, Indonesia dapat Transfer of Technology, TOT, artinya PT Pindad bisa produksi dan maintenance BrahMos langsung di dalam negeri. Ini bukan cuma soal beli rudal, tapi langkah besar menuju kemandirian industri pertahanan. Efek deterrence-nya luar biasa. Siapapun yang mau coba-coba ganggu RI harus pikir ulang. Jalur vital seperti Selat Malaka dan Sunda pun makin aman terjaga. Reaksi Cina yang drama geopolitik. Cina benar-benar dibuat panas dingin waktu India setuju ekspor BrahMos ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Beijing langsung melayangkan protes diplomatik ke New Delhi, menganggap ekspor BrahMos sebagai ancaman stabilitas kawasan dan pemicu perlombaan senjata. Kenapa Cina segitunya? Karena dari Natuna, BrahMos bisa mengunci semua pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan. Jangkauan 290 km dari Natuna bisa mencapai instalasi penting di Paracel, Spratly, bahkan kapal induk Cina yang melintas jalur strategis. China sadar kalau Indonesia punya BrahMos, strategi mereka di Laut China Selatan bakal jauh lebih sulit. Apalagi Vietnam dan Malaysia juga mulai tertarik beli BrahMos setelah lihat Filipina sukses. Bayangkan kalau seluruh ASEAN punya rudal ini, Cina benar-benar bisa terkepung. Makanya Beijing sampai ancam sanksi ekonomi ke India dan tekan negara ASEAN lain supaya batal beli BrahMos. Tapi Indonesia tetap maju demi kedaulatan dan posisi tawar yang lebih kuat di kawasan. Spesifikasi teknis BrahMos. BrahMos bukan sekadar cepat, tapi juga canggih dan multifungsi. Kecepatan maksimumnya Mach 3, jangkauan 290 km untuk ekspor, versi upgrade bisa lebih jauh,
dan warhead 200-300 kg tipe semi-armor piercing. Cukup buat menghancurkan kapal perang, bunker, atau instalasi militer besar. Rudal ini punya sistem guidance modern, GPS, INS, dan active radar seeker yang bikin akurasi tembakan luar biasa presisi. BrahMos juga bisa diluncurkan dari mobile coastal battery, kapal perang, kapal selam, dan pesawat tempur. Yang bikin musuh makin pusing, di fase terminal, BrahMos bisa manuver evasif, zigzag sebelum kena target, bikin rudal anti udara musuh nyaris tak berguna. Sistem peluncurannya modular, mudah dipindah dan dioperasikan, cocok untuk pertahanan pantai Indonesia yang luas. Dengan transfer teknologi, Indonesia juga bisa upgrade sendiri sesuai kebutuhan TNI di masa depan. Inilah alasan BrahMos jadi game changer di kawasan Asia Tenggara. Dampak untuk Indonesia. Kehadiran BrahMos di arsenal TNI bakal jadi lompatan besar dalam sejarah pertahanan Indonesia. Pertama, efek deterrence-nya luar biasa. Negara manapun yang berniat mengganggu kedaulatan RI pasti mikir dua kali. Dengan kemampuan menyerang target ratusan kilometer dari garis pantai, BrahMos bikin Indonesia punya gigi tajam untuk mengamankan perairan vital seperti Selat Malaka, Sunda, dan Natuna. Kapal atau pesawat asing yang coba-coba masuk wilayah Indonesia bisa langsung dikunci dan diancam dari jauh, tanpa perlu kirim armada besar. Kedua, transfer teknologi dari India bikin PT Pindad dan industri pertahanan RI naik kelas, bukan cuma operator, tapi juga produsen dan perawat sistem rudal canggih. Hal ini membuka peluang ekspor, memperkuat ekonomi, dan memperbesar bargaining power Indonesia di forum internasional. Ketiga, posisi Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik makin diperhitungkan. China, Australia, bahkan Amerika harus lebih hati-hati dalam setiap langkah di kawasan karena Indonesia kini punya senjata yang benar-benar bisa mengubah peta kekuatan perbandingan dengan rudal lain. Kalau dibandingkan dengan rudal anti kapal lain, BrahMos benar-benar di kelas tersendiri. Rudal Harpoon milik Amerika cuman melesat di Mach 0,85, Exocet Prancis Mach 0,93, sedangkan BrahMos melaju di Mach 3, 3 kali lipat lebih cepat. Ini berarti waktu reaksi musuh sangat singkat, hampir mustahil untuk mengintersep sebelum rudal menghantam target. Bahkan rudal Cheopan-2 Cina yang sering dipakai di kawasan Asia cuma Mach 0,9 dengan jangkauan lebih pendek. Dari segi akurasi, BrahMos unggul dengan CP hanya 1 meter, jauh lebih presisi dari kebanyakan rudal lain. Fitur sea skimming ekstrim, terbang hanya 3 meter di atas permukaan laut, membuatnya sulit dideteksi radar lawan sampai detik terakhir. Guidance system hybrid, GPS INS radar aktif, juga bikin BrahMos tahan jamming dan tetap akurat di segala cuaca. Inilah alasan kenapa Cina langsung was-was dan negara-negara tetangga mulai melirik BrahMos sebagai standar baru rudal anti kapal di Asia. Menurut kamu, penting nggak Indonesia punya rudal sekeren BrahMos buat menjaga kedaulatan negara? Atau justru ada risiko perlombaan senjata di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like video ini kalau kamu dukung Indonesia makin kuat, share ke teman-teman biar makin banyak yang tahu fakta militer terbaru, dan subscribe channel Fakta Unik Kita supaya kamu nggak ketinggalan update seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi untuk video lainnya yang nggak kalah keren.